Dan saya Desi Novianti Nurniting. Saya Luisa Sinaga. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai suatu topik yang sangat hits pada kalangan anak remaja. Di mana topiknya teman-teman? Ada di bawah ini. Ya, ada di bawah ini. Nah, sebelum kita membahas topik ini, kita akan mengundang satu narasumber yang sangat keren abis lah pokoknya, cantik. Pokoknya keren lah ya teman-teman. Langsung saja ya kita undang. Ya, betul. Langsung saja. Langsung saja ya. Mari kita panggil Kak Iren. Apa kabar dulu Kak Iren? Terima kasih. Oke Kak Iren, apa kabar? Apakah baik? Puji Tuhan baik. Oke, Kak Iren. Ya. Nah, Kak tahu kan maksud dan tujuan kami mengundang Kak Iren pada hari ini? Tahu Bang? Kabar wayang. Nah, kita akan membahas satu topik yang sangat hits pada kalangan remaja ya saat ini, di mana adanya sedikit pergeseran bahasa yang sering anak-anak muda lakukan ya, di mana adanya bahasa asing, bahasa gaul. Nah, di sini kita akan membahas mengenai topik itu tersebut. Sebelumnya, silakan Kak Lois untuk melanjutkannya. Jadi di sini kami akan nanya-nanya dulu sama kakak. Gimana nih pendapat kakak mengenai perubahan penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja saat ini, khususnya terkait maraknya penggunaan bahasa gaul dan bahasa asing sekarang? Menurut saya pribadi ya, saya merasa khawatir ya tentang pergeseran ini. Kenapa bilang? Karena yang kita tahu di Indonesia ini ya, begitu banyak bahasa asing selain bahasa Indonesia. Tapi bahasa asingnya ini bukan bahasa luar, tapi bahasa kita sendiri, yaitu bahasa daerah kita. Ada di lingkungan tertentu gitu, anaknya baru lahir saja dia sudah diajarkan menggunakan bahasa daerah mereka daripada menggunakan bahasa kita atau bahasa pemersatu kita, yaitu bahasa Indonesia. Sedangkan di kasus seperti ini aja kita merasa bahasa Indonesia itu bergeser ya, apalagi kalau ada jangkauan atau masuknya bahasa asing dari luar ke tempat kita, itu pasti sangat bergeser ya. Itu yang membuat kita khawatir. Karena apa bilang? Karena sangat disayangkan nanti kalau di negara kita ini justru lebih banyak penggunaan bahasa asing atau bahasa gaul yang di luar bahasa kita daripada menggunakan bahasa kita sendiri. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwa ada pergeseran bahasa yang terjadi di kalangan anak muda saat ini bukan karena pasti dipengaruhi sesuatu gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat karena adanya perbedaan tempat atau daerah. Karena mungkin di Indonesia ini memiliki banyak daerah. Jadi banyak bahasa asing yang ada dalam daerah kita yaitu Indonesia. Tapi kita juga harus tahu bahwa bahasa Indonesia itu adalah sebagai identitas kita. Walaupun sebenarnya kita memiliki bagaimana bahasa daerah masing-masing, suku masing-masing, tetapi bahasa Indonesia itu tidak boleh terhapus dari diri kita karena itu merupakan identitas dari diri kita sendiri. Oke. Baik Kak Iren, dari adanya pergeseran bahasa. Nah, menurut Kak Iren, apakah ada dampak negatif dan dampak positif dari adanya bahasa asing dan bahasa gaul yang sangat tren di kalangan anak remaja saat ini? Menurut pendapat saya sendiri pribadi ya, akan selalu ada dampak positif dan dampak negatif pada sesuatu yang terjadi. Kita akan bahas pertama kali tentang dampak positif. Menurut saya pribadi, ada dampak positif kita mengetahui atau memahami bahasa asing. Seperti yang kita ketahui saat ini ya, bahasa internasional itu bahasa Inggris ya. Iya. Jadi kalau kita kemana-mana misalnya ya, suatu saat kita pergi ke luar negeri misalnya, pasti yang kita gunakan akan selalu menggunakan bahasa Inggris karena itu merupakan bahasa yang dingertiin semua orang, bisa diketahui semua orang. Jadi dampak positifnya itu waktu kita pergi ke tempat lain kita nggak akan tersesat karena kita mengetahui penggunaan bahasa itu. Dampak negatifnya itu mungkin ya
kalau yang aku sadari zaman sekarang ini, apalagi di kalangan pergaulan anak muda, karena adanya bahasa asing ini atau penggunaan bahasa gaul ini, justru bahasa Indonesia kita semakin menyurut, semakin kayak teralihkan gitu ya kan, kayak terpojokkan, terbelakangkan, nanti dulu pakai bahasa ini dulu gitu ya kan. Jadi dampak negatifnya itu sangat merusak mas, bagi saya, menurut pendapat saya. Kenapa bilang? Karena kita ini kan bahasa kita, identitas kita. Justru di negara kita menghilangkan identitas kita dengan menggunakan bahasa asing, itu kan gak bagus ya, dan gak baik. Seharusnya kan sebagai kita seorang mahasiswa juga, apalagi mahasiswa yang berkuliah di Indonesia gitu ya kan, seharusnya kan lebih mempergunakan yang namanya bahasa Indonesia, bahasa baku kita, bahasa yang kita gunakan sehari-hari, daripada bahasa asing atau bahasa gaul itu yang mungkin merusak citra kita gitu, citra mahasiswa kok kayak gini gitu. Nah, kalau dampak positif dari adanya bahasa gaul dan negatifnya bahasa gaul menurut Kak Iren itu apa aja? Kalau yang kita ketahui ya, yang saya ketahui, bahasa gaul itu sebenarnya bahasa kita, tapi yang dimodernkan ya kan. Soalnya kan kalau bahasa gaul sekarang ini yang digunakan di Jawa sana, maksudnya di Jakarta, yang kita tahu bilang saya atau aku itu lo ya, lebih kayak terlihat lebih keren gitu ya karena. Jadi dampak positifnya itu mungkin kalau kita menggunakan bahasa itu kita terlihat lebih akrab antara satu sama yang lain, dan tidak terlalu tegang gitu ngomong, tidak terlalu baku, tidak terlalu formal, jadi bisa santai gitu ngomongnya. Tapi bahasa dampak negatifnya itu satu kan, kita jadi kayak merasa terlalu santai, juga kita jadi merasa kehilangan rasa hormat atau rasa tahu penggunaan bahasa kita itu. Misalnya kan kita udah tahu nih bahasa yang bagus itu, aku lagi mau pergi ke sini, rupanya karena kita terlalu santai dengan menggunakan bahasa gaul sehari-hari, kita jadi gue mau kesini nih kan, terlihat lebih kasar gitu ya kan, lebih gaul. Memang ada aja gitu ya kan, mungkin di orang-orang tertentu, misalnya di teman-teman kita kalau menggunakan bahasa gaul mungkin nggak apa-apa, karena kita kan satu sama lain sudah sangat akrab gitu maksudnya, atau sudah sangat dikenal. Tetapi akan sangat kasar mungkin terlihat kalau kita bicara sama orang yang sebenarnya tidak menggunakan bahasa itu sehari-hari. Jadi mungkin adanya faktor ya, maupun kita jadi faktor lingkungan. Jadi kalau lingkungan di pertemanan boleh berarti kita menggunakan bahasa gaul, bahasa asing gitu ya. Tapi kalau di lingkungan resmi kayak perkantoran, kayak di rapat, itu harus kita tahu diri gitu ya, tahu menempatkan bahasa itu ya. Jadi buat teman-teman semuanya, sebenarnya bahasa asing ataupun bahasa gaul itu pasti ada dampaknya, dampak positif dan dampak negatif, tergantung cara kita menggunakannya, menggunakannya di tempat apa dan lingkungan apa, dan untuk apa dan siapa. Nah, jadi buat teman-teman dari sekarang mulailah introspeksi diri sendiri, apakah bahasa yang selama ini kita ucapkan kepada orang lain itu sebenarnya benar atau salah, dan itu yang harus kita introspeksi pada diri kita sendiri ya kan. Baik Kak Iren, jadi pertanyaan berikutnya boleh? Iya baik, Kak Iren, selanjutnya saya akan memberikan sedikit pertanyaan seperti itu kan, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh teman saya yaitu Stefani, yang sudah memberikan beberapa contoh faktor-faktor yang akan mempengaruhi bahasa asing tersebut dan bahasa gaul tersebut. Dan menurut Kak Iren, apa lagi sih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ya yang lain? Kalau menurutku faktor lain itu perkembangan zaman ini ya, dimana sekarang bahkan anak SD pun yang seharusnya malah bermain ponsel atau bermain di media sosial gitu, itu juga sebagai faktor negatif yang membawa anak-anak yang baru bertumbuh, maksudnya kan anak-anak SD gitu wajar lah pertumbuhan gitu kan, seharusnya kan yang diajarkan itu hal-hal yang baik atau penggunaan bahasa yang baik. Apalagi kalau kita sekarang membahas tentang bahasa, kita
diajarkan atau dididik itu menggunakan bahasa kita, bahasa yang benar gitu ya kan, bahasa Indonesia. Tetapi karena penggunaan ponsel ini, perkembangan zaman yang teknologi semakin canggih ini, anak SD pun sudah menggunakan ponsel, sudah bisa main TikTok, main ini, aduh, gitu ya kan. Justru mereka itu jadinya yang tangkap di otak mereka itu bukan tentang yang benar gitu. Apalagi kan sekarang banyak memang di media sosial yang benar, tapi ada juga yang nggak benar gitu ya kan. Iya, mungkin baik kalau yang ditangkap itu positif dan benar, tapi akan sangat buruk dampaknya kalau yang ditangkap itu adalah hal yang buruk gitu. Dan faktor kedua menurut saya itu tadi lingkungan ya, dari kakak ini, iya sih lingkungan juga. Kalau kita tinggal mungkin misalnya kita ini daerah, kalau aku sendiri dari Pematang Siantar gitu, tiba-tiba aku pergi mungkin ke Jakarta ya kan, kaget. Pasti mereka kaget ya, aku kaget mendengar bagaimana mereka mungkin sedangkan dari nonton di film aja gitu ya kan, kaget oh mereka itu gitu ya kayak gitu. Wah, kalau ketemu sama aku yang orang Batak itu ya, jangan bisa-bisa ada tar sombong. Justru kalau aku ngomong gitu ya kan, jadi berdampak juga dari lingkungannya kan. Makanya perlu kita adaptasi itu misalnya kalau kita ke sana, apalagi aku ini dari Jakarta merantau ke Medan, seharusnya aku bisa adaptasi dengan penggunaan. Kalau kita bahas bahasa sekarang, penggunaan bahasa yang sering sehari-hari digunakan di Medan ini gitu. Apalagi yang kita lihat kayak di media sosial gitu kan, banyak yang bahasa-bahasa yang diubah-ubah, dimodifikasi. Jadi kan anak-anak yang Masih kecil. jadi ikut kami ya, ke lingkungannya sudah mempengaruhi. Berarti mungkin karena faktor orang tua juga nggak sih? Karena kan jadi seakan-akan orang tua nggak gitu, jadi nggak apa-apa lah gitu. Jadi ke teman-teman itu kau tahu kayak gini, lo tahu nggak? Jadi bahasanya itu pokoknya semuanya itu sangat-sangat dipengaruhi, berubah. Apalagi yang seperti Kak Ira bilang tadi, anak-anak SD zaman sekarang, Itu sudah lama kita yang saat ini yang sudah dibilang permulaan itu sangat-sangat beda. Sangat-sangat beda. bukan hanya karena bahasa gaul yang berubah, tapi Dari penampilan juga sangat beda. Iya. Banyak yang sangat banyak sangat yang iya. Nah, Kak Ira, dari banyak yang sudah kita bahas tadi, menurut Kak Ira bagaimana sih ya cara gitu atau upaya-upaya untuk menghindari pertahanan bahasa itu. Menurut upaya yang harus dilakukan itu adalah mungkin di dalam diri setiap orang itu ada yang namanya kesadaran diri. Pertama itu sadar kalau kita ini sedang di mana gitu kan. Sadarnya itu pertama kali kita ini sedang di Indonesia, negara kita tercinta, dan baiklah, ada baiknya dan alangkah baiknya kita menggunakan bahasa kita ya kan, walaupun memang bahasa asing itu dibutuhkan seperti bahasa Inggris gitu kan, yang diajarkan di negara kita sekarang, kalau ada mata pelajaran kan ada bahasa Inggris. Ada bahasa Inggris. Tetapi jangan tinggal kalau kita ini harus tetap melestarikan bahasa kita, bahasa Indonesia gitu. Ataupun kita mungkin tinggal di daerah-daerah yang terbiasa menggunakan bahasa daerah, ada baiknya kita juga harus mengetahui ya, memahami, bahkan harus sebenarnya di luar otak itu yang namanya belajar bahasa Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan upaya yang kedua mungkin namanya media sosial. Ada baiknya di media sosial itu kita menggunakan bahasa yang baik dan benar gitu, tidak menggunakan bahasa yang mungkin sangat mudah ya diserap otak kalau itu bahasa yang tidak baik gitu kan. Kayak dia merasa gini nih, ini bahasa yang nggak pernah didengar ini gitu ya kan, padahal ini bahasa buruk gitu ya kan, karena nggak pernah didengar jadinya sering digunakan gitu ya kan. Jadi ada baiknya, apalagi kita ini menggunakan media sosial yang mudah menyebarkan atau mempromosikan hal-hal gitu. Mari kita promosikan bahasa kita sebagai bahasa utama, bahasa yang harus dilestarikan, bahkan sebenarnya bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Dan upaya yang terakhir itu menurutku itu di kehidupan kita sehari-hari ini baiklah kita menggunakan yang namanya bahasa Indonesia. Kan ada ajarnya menggunakan bahasa lain gitu. Tapi mari kita, maksudnya kalau ngobrol-ngobrol boleh aja pakai bahasa lain. Tapi mari kita lebih caranya kan tadi sadar kalau kita yang mari kita menggunakan bahasa kita bahasa Indonesia. Iya sih, bagus juga sih yang seperti kakak bilang kalau upaya kita itu seperti itu. Apalagi yang kita ketahui kan anak-anak muda sekarang kalau melihat media sosial itu bisa dibilang bahkan mereka bisa full 24 jam di media sosial. Iya. Nah, itu dia. Jangan ditiru ya teman-teman. Iya, itu dia ya. Sedangkan yang kita tahu banyak sekali bahasa-bahasa gaul, bahasa-bahasa asing yang dipakai di media-media sosial. Seperti yang kita ketahui anak-anak muda sekarang tanpa mengetahui arti, tetapi mereka memakai bahasa itu. Iya. Gitu. Seperti banyak kan kita lihat sekarang itu banyak sekali bahkan ada juga bahasa-bahasa gaul yang tidak baik. Bahkan jatuhnya itu ke bahasa gimana ya namanya? Bahasa kasar. Iya, bahasa kasar, bahasa kotor. Padahal mereka tidak tahu itu apa artinya. Tapi karena mereka melihat di media sosial, mungkin dan Instagram, TikTok, melihat YouTuber atau vlog-vlogger gitu, wow ternyata ini keren ya bahasa yang dipakai di kalangan sehari-hari tanpa mereka ketahui gitu ya kan. Dan mereka juga nggak tahu bahwa orang-orang yang mereka hadapi itu bukan orang-orang seperti yang mereka lihat di handphone tersebut, di media sosial tersebut. Iya, sangat bagus sih. Yang seperti yang kami tahu upaya untuk mencegah bahasa-bahasa gaul tersebut. Betul sekali. Iya. Jadi buat teman-temannya. Iya, buat teman-teman. Teman-teman ingat. Iya, ingat. Pergunakan Bahasa yang baik. baik sesuai dengan lingkungannya, kondisinya, dengan siapa dan untuk siapa. Iya. Jangan semena-mena supaya bahasa kita itu tetap kokoh dan identitas kita itu sebagai bangsa Indonesia itu tidak tercemari dengan hal-hal yang negatif, tetapi menjadi hal-hal yang positif. Dan kita juga bisa membanggakan bangsa kita sendiri. Indonesia. Boleh kok menggunakan bahasa gaul. Iya, boleh. Bahasa Boleh. asing boleh. Dia dilarang. Tapi ada batasnya. Ada batas. Jadi buat teman-teman di rumah, stop yang namanya penggunaan bahasa yang Bahasa. tidak baik. Iya, bahasa gaul Oke, boleh, tapi di tempat yang Pas gitu. betul. Ya, seperti kita ini di lingkungan kampus, kita harus menggunakan bahasa yang sopan, ya kan? Iya, karena kita ini sebagai mahasiswa harus menjadi yang sebagai apa itu namanya? Contoh Sebagai bagi contoh anak-anak remaja Iya, di gitu. kalangan bawah mahasiswa. Karena nanti kalian juga anak remaja yang saat sedang ini menonton, kalian juga pasti duduk di bangku perkuliahan dan kalian harus menggunakan bahasa yang sopan untuk menghadapi teman-teman kalian di lingkungan-lingkungan kampus kalian. Ya. Oke, baiklah teman-teman. Cukup menarik ya topik kita pada hari Iya, ini. sangat-sangat menarik. Undang